seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Konsep bimbingan konseling pada anak usia dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang bimbingan. Apa sih bimbingan? Jadi, bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar individu mampu mencapai perkembangan yang optimal. Nah, sedangkan konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada anak usia dini yang dilakukan oleh pendidik, seperti guru atau pendamping, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta memiliki kemampuan mengatasi atau menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan BK. Jadi yang pertama itu kita cari dulu masalah yang ada pada diri anak. Terus yang kedua, jika sudah menemukan masalah yang pada diri anak, kita cari cara bagaimana cara mengatasinya menggunakan teknik-teknik BK. Nah, jika sudah menemukan tekniknya, baru kita tindak lanjuti atau pecahkan masalahnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas bimbingan konseling. Jadi, di dalam bimbingan konseling terdapat 12 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang dimana asas ini menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu seperti data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Asas yang dikehendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti menjalani layanan kegiatan yang diperlukan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yang dimana asas yang dikehendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan ketika bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat yaitu asas kegiatan, yang dimana asas dikehendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Selanjutnya, yang kelima, asas kemandirian. Asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan serta konselingan, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau bimbingan dan konseling yang dihadapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Terus asas kekinian, yang dimana sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Asas kedinamisan, yang dimana asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap kesasaran atau layanan hendaknya selalu bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang. Yaitu asas keterpaduan. Yang ke-9 asas kenormaaktifan. Yang ke-10 adalah asas keahlian. Terus asas yang ke-11 adalah asas tanganan khusus. Yang ke-12 adalah asas Tutburi Handayani. Itulah 12 asas yang ada pada bimbingan konseling. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan secara singkat tentang bimbingan konseling. Jadi selanjutnya saya akan menampilkan video tentang proses bimbingan konseling yang saya ambil dari YouTube. Selamat menyaksikan. Bimbingan dan konseling pada anak usia dini adalah upaya bantuan dari seorang guru atau pendamping yang diberikan kepada anak usia dini supaya anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mereka dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya.
Berikut adalah video tentang praktik bimbingan dan konseling yang dilakukan di TK BPPI Cokro Aminoto. Biasanya kalau di kelas itu mainan sama siapa? Main sama Elvina sih, tapi dia itu kan masih jahat. Terus Jahat, kenapa? ada tadi pas mau sekolah itu ternyata dia itu cari cuma sendiri, suka sama Alisa atau sama Bahida gitu sih. Kalau sayang aku itu berarti dia itu kan jahat. Nah, ini berteman harus saya. Dia tidak mau menjawab salam ya. Dia si Doni sama Imam tadi mengejek-ngejek si Laras dan marah-marah. Kira-kira kalau seperti itu perbuatannya baik apa tidak? Baik ya ternyata ya. Kenapa dia tadi? Gak baiknya kenapa? Suka apa? Sukanya dia makanan temennya. Suka ambil makanan temannya. Terus marah-marah sama temennya. Kalau sukanya seperti itu, kira-kira temennya nanti mau mendekat nggak sama dia? Nggak mau mendekat. Ya berarti marah-marah itu perbuatan baik apa buruk? Perbuatan baik apa buruk kalau marah-marah itu? Tapi kalau anak temennya itu Iya, itu namanya apa? Menyapa. Kalau bilang salah, berarti dia menyapa. Nah, berarti dia anak baik ya, dia mau menyapa temannya. Menyapanya bagaimana tadi caranya? Terus si Laras tadi menyapa temannya dengan mengucapkan apa? Iya, mengucapkan salam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau perbuatan seperti itu baik apa tidak? Tidak. Kalau kita menyapa teman, mengucap salam baik enggak? Baik. Baik. Yang tidak baik berarti yang ini tadi si Doni sama Emang tidak menjawab dan malah dia suka apa? Marah-marah. Terus mau nggak jadi anak yang baik seperti ini? Apa yang seperti ini yang buruk? Iya, berarti yang baik. Yang baik. Kalau yang Sylvia nanti bilang ke teman-temannya, teman-teman, aku ingin berteman dengan semuanya, ya, bermain bersama. Oke, tidak duduk sendiri, tidak mainan sendiri. Nanti biar ada yang membantu. Ya, kalau kita kesusahan, ada teman kita yang membantu. Terus kalau ketemu di jalan, mengucapkan apa? Halo, atau kita menyapa. Oke, siap jadi anak baik? Siap. Tos dulu. Oke. Boleh digabung.